Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Mana Bukti Yesus Makan Babi, Main Band, Ibadah Hari Minggu. Q&A alias ini pertanyaan dan jawaban ya. Q question, A answer. Question pertanyaan, A answer gitu. Apa jawaban. Jadi kita akan nonton langsung videonya guys dan habis itu akan kita komentari. Bang, dalil perilaku Yesus yang mencerminkan dia ini seorang Kristen. Contoh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan singkat dari seseorang ya. Namanya Single Dong. Bagus nih namanya. Single Dong. Untung nggak single baco nih. Nah, dikatakan, ada nggak Bang, dalil perilaku Yesus yang mencerminkan dia ini seorang Kristen? Contoh, makan babi, ibadah hari Minggu, nggak sunat, ngeband di gereja. Wah, terus. Nah, bentar, kita mau bahas dulu guys ya. Gini, dalam Islam itu semuanya ada dalilnya, ya. Baik di Quran maupun hadis. Jadi misalnya kayak perintah sholat itu ada di Quran. Nah, tata cara pelaksanaan sholatnya ada di hadis. Jadi Islam itu agama yang berdasarkan dalil, tuntunannya ada. Jadi betul-betul mengikuti tuntunannya, apa yang disampaikan oleh para nabi, apa yang disampaikan oleh dan dilakukan oleh mereka gitu. Jadi nggak ada suatu perbuatan Islam tuh yang mengada-ngada gitu guys. Nah, ini semua tuh ada contohnya gitu. Nah, kalau ada larangan itu misalnya kayak haram makan babi, apa haram minuman keras itu dihindari gitu guys. Jadi ada namanya perintah, dia itu ditunjukkan dengan contoh perbuatan dan ada namanya larangan yang harus dihindari, yang itu mana tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu kan. Jadi contohnya itu adalah Nabi Muhammad. Nah, jadi beda dengan Kristen. Kristen itu dia tidak ada contohnya tapi dikerjakan gitu. Ada larangannya di Alkitab malah dikerjakan. Contoh kayak di Alkitab itu diharamkan makan babi gitu, tapi mereka malah melakukannya. Nah, jadi kita tuh beragama tuh guys mencontoh gitu. Kan agama tuh namanya adalah jalan hidup. Nah, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad ya, juga pengikut nabi-nabi sebelumnya, kita punya jalan hidup yang mencontoh para nabi gitu. Karena para nabi itu diutus untuk untuk menyampaikan keinginan Tuhan. Tuhan inginnya apa? Karena manusia nggak paham kan, karena manusia tidak interaksi dengan Tuhan langsung gitu. Jadi melalui para nabi, jadi para nabi itu mencontohkan apa yang Tuhan mau dan itu namanya dalil. Jadi mereka contohkan melalui perbuatan dan melalui perkataan gitu. Apa yang boleh, apa nggak boleh dan mereka contohkan praktik ibadahnya gitu. Nah itu yang penting ya. Jadi kita tuh tidak mengada-ngada. Jadi kita berdasarkan betul-betul mencontoh itu para nabi yang diutus Tuhan untuk mencontohkan apa-apa yang praktiknya itu guys, yang berasal dari Tuhan gitu kan. Dia ketawa begitu, emotikonnya ketawa. Nah, ini memang pertanyaan orang-orang yang nggak ngerti Kristen sebenarnya, udah ketahuan banget gitu. Justru karena ngerti Kristen ya, makanya tahu ada ibadah itu. Nah, karena ngerti Kristen, tahu di Alkitab nggak ada dalilnya gitu. Justru ini ngerti guys ya, karena ngerti maka ditanyakan. Jadi ini pertanyaan menggelitik. Kok jadi seakan-akan kita pengen mengatakan kok kalian melakukan suatu ibadah yang tidak ada tuntunannya gitu. Siapa yang mencontohkan itu kan namanya Kristen itu kan pengikut Yesus ya, pengikut Kristus. Nah, kalau namanya pengikut ya ikuti siapa yang diikuti gitu guys, paham ya? Kayak kita pengikut Nabi Muhammad ya kita ikuti Nabi Muhammad gitu. Ini masa ngakunya pengikut Kristus, tapi yang diikuti bukan Yesus, tapi yang lain kayak Paulus atau yang lain gitu. Jadi makanya sebenarnya dia kan bukan Kristen atau pengikut Kristus, tapi pengikut Paulus sebenarnya guys. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah dicontohkan oleh selain Yesus gitu, bisa Paulus, bisa lain sebagainya gitu kan. Dan mungkin kedua dia merasa bahwa pertanyaannya ini sudah dianggap bahwa pertanyaan yang dikeluarkan oleh orang yang pinter gitu. Justru karena karena kita pinter ya, jadi kita tidak sombong. Cuman ini adalah pertanyaan orang yang punya logika gitu. Makanya orang banyak yang
Mualaf itu karena mempertanyakan ini kok apa yang dikerjakan ini tidak ada tuntunannya, tidak contoh oleh Yesus sendiri gitu. Karena namanya pengikut, ya kita contoh yang kita ikuti. Kalau tidak, ngapain Anda labeli diri Anda dengan pengikut gitu kan? Pengikut Kristus ya ikuti Kristus itu gitu. Gitu loh guys, logikanya. Tapi gini deh, Kristen tuh kalian harus tahu loh, Kristen tuh apa sih? Kristen itu adalah pengikut Nah, justru Kristus. pengikut itu ikuti gitu. Jadi kenapa kok Kristen jadi agama? Ya pada akhirnya di Indonesia ini kan dibilang harus agama, dan dalam sejarah itu kan agama. Jadi kesannya Kristen ini agama. Padahal Kristen itu adalah sebuah kepercayaan, iman kepada. Kepercayaan itu ya, itu merupakan suatu agama. Kenapa? Karena percaya atau iman itu ya, agama kan jalan hidup. Iman kepercayaan. Nah, setelah kita percaya ya, kita akan menjadikan itu dalam hidup. Misalnya kita percaya kayak contoh kayak kaum penyembah sapi. Nah, karena mereka percaya itu sapi itu Tuhan, mereka jadikan itu jalan hidup. Bagaimana jalan hidupnya? Yaitu mereka tidak membolehkan kita untuk menyakiti sapi. Apa namanya? Tidak boleh makan sapi. Itu kan jalan hidup namanya. Jalan hidup tidak makan sapi gitu. Jalan hidupnya berupa memuliakan sapi gitu kan. Atau yang lain menyembah pokok, misalnya menyembah apalah kuburan misalnya. Nah, itu jalan hidup mereka adalah mereka menyembah kuburan gitu. Nah, jadi makanya di Kristen itu adalah punya jalan hidup juga gitu. Contohnya mereka ibadah hari Minggu, ibadahnya ngeband, ada lagi pakai gamelan, itu kan jalan hidup gitu. Jadi Louis nggak ngerti apa itu agama. Agama adalah jalan hidup, ya kan? Jalan hidup berdasarkan kepercayaan atau iman, itulah agama gitu. Yang berhubungan dengan ketuhanan gitu guys. Dan hidup yang diarahkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi iman itu berhubungan erat, kepercayaan itu dengan agama, nggak bisa dipisahkan itu guys. Jadi kalau Anda beriman tapi Anda tidak punya jalan hidup ya percuma. Misalnya kayak ada orang menyembah sapi misalnya nih, tapi dia makan sapi, dia tidak memuliakan sapi misalnya. Nah, jadi dia cuma punya iman tapi tidak beragama. Bagaimana bisa coba? Orang beriman pasti akan beragama gitu. Kecuali orang-orang munafik ya. Agamanya ngajarkan, nah, agama misalnya mengajarkan jangan makan babi, lalu dia makan babi. Itu berarti orang ini ya munafik, antara iman dengan agamanya nggak nyambung guys. Makanya agama itu akan selalu menyambung dengan iman, baru benar. Jadi kalau iman Anda beda dengan agama Anda, itu namanya munafik namanya. Jadi ajaran agama A tapi ajaran agamanya A tapi beragamanya alias jalan hidupnya B, itu kan munafik namanya. Yesus Kristus makanya dinamakan Kristen. Nah terus dikatakan, ada nggak perilaku Yesus yang menunjukkan bahwa dia Kristen? Nah ini lucu, masa dia pengikut dirinya sendiri, kan aneh gitu. Jadi gini ya, Kristen itu kan pengikut Yesus gitu. Nah, tentu untuk mengikuti Yesus kita harus apa yang kita ikuti? Kalau bukan perbuatannya, perkataannya, ya kan? Kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus itu mengikuti perbuatan dan ucapannya. Nah, makanya jadi orang ini pengen ngomong, pengen tanya, yang mana perbuatan Yesus mencerminkan dia tuh Kristen yang harus diikuti gitu. Itu maksudnya tuh loh, ngerti ya? Sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh beragama Islam. Ya. Jadi mana contoh perbuatan yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu Islam? Ya dia sholat, puasa. Ya kita contoh tiru guys. Jadi kita tuh semuanya Islam itu tidak ada perbuatan yang tidak mencontoh Nabi. Semuanya mencontoh Nabi. Apa yang Nabi kerjakan, apa yang Nabi sampaikan kita ikuti. Makanya kita pengikut Nabi Muhammad. Nah, ada nggak pengikut Nabi Muhammad yang tidak mengikuti Nabi Muhammad? Ya kan? Nabi Muhammad sholat, kita nggak sholat, ya kita bukan. Jadi kita tuh mungkin kita menyebut diri kita pengikut Nabi Muhammad, tapi fakta kita orang munafik karena kita tidak mengikuti Nabi Muhammad. Ngakunya pengikut tapi tidak mengikuti. Nah, sama kayak mereka ini, Louis ini, dia ngaku pengikut Yesus, tapi perbuatannya tidak mengikuti Yesus gitu guys. Ngerti nggak maksud saya itu? Dia adalah Kristen dan dia yang diikuti. Lalu, nah, dia diikuti, tapi apa yang Anda ikuti? Apanya Anda ikuti? Coba.
Dia tidak makan babi, kalian makan babi. Dia tidak ibadah hari Minggu, kalian hari Minggu ibadahnya. Dia tidak main band atau alat musik lainnya, kalian malah ibadah dengan cara seperti itu. Jadi apanya yang kalian ikuti itu? Apanya Yesus yang kalian ikuti coba? Nah ini kan munafik namanya. Antara perbuatan dan ajarannya malah mengikuti yang lain gitu. Apakah dia tidak makan babi? Apakah dia makan babi, pergi ibadah hari Minggu, ngeband di gereja dan lain-lain? Ya jelas enggak dong. Karena sebenarnya alat musik di gereja, makan babi dan lain-lain, terus juga istilahnya pada hari Minggu. Esensinya yang alat musik tadi ya gini. Jadi sebenarnya poin utamanya Yesus tuh tidak pernah nyanyi-nyanyi guys. Gitu loh, nggak pernah ibadah dengan cara nyanyi gitu. Apalagi pada alat musik gitu. Yesus ibadahnya apa? Dia di Taman Getsemani dia sujud. Dia maju selangkah dan sujud gitu, berdoa. Itulah kan Yesus. Yesus ibadah dengan cara sujud dan berdoa guys. Nggak pernah dengan cara nyanyi gitu. Nah, kenapa tidak kalian ikuti? Kalian kan pengikut Kristus, pengikut Yesus. Berarti pengikut ya adalah mengikuti yang diikuti gitu kan. Tapi faktanya tidak gitu. Itu sebenarnya ibadah yang dilakukan, yang disesuaikan dengan konteksnya. Kalau orang-orang Eropa jelas tidak ada. Jadi ibadahnya disesuaikan dengan konteks. Konteks mana? Konteks situasi berarti kan. Di Eropa pakai alat musik band, di Indonesia pakai gamelan misalnya mungkin. Jadi dia tuh mereka nih beragama dengan mengikuti konteks apa yang kebiasaan orang-orang. Bukan berdasarkan dari mengikuti ajaran Yesus sendiri guys gitu loh. Ini berarti bukan pengikut Yesus, mereka pengikut konteks namanya. Mereka pengikut konteks adat istiadat setempat kalau di Eropa ikut Eropa, Indonesia ikut Indonesia. Jadi mereka ini bukan pengikut Yesus tapi pengikut konteks namanya guys. Ibadah yang pakai band-band gitu, biasanya kecenderungan reform dan lain-lain gereja itu hanya memakai keyboard saja atau piano gitu. Tapi kalau gereja-gereja dari Amerika ya jelas pakai band. Kamu belum pernah ke Jawa. Kalau di Jawa ibadahnya malah pakai gamelan. Karena cara beribadah disesuaikan dengan Gak mesti harus pernah ke Jawa. Di mana kita tahu di Eropa pakai band? Ya kita banyak tayangannya gitu. Gak mesti harus ke suatu tempat untuk mengetahuinya guys gitu loh. Di Jawa ada gamelan, kita nggak perlu ke Jawa gitu. Luis. tempat di mana dia itu beribadah kan nggak lucu. Di Amerika ibadah pakai gamelan kan gitu. Nah ini hanya cara bagaimana kita... Ya nggak ada lucunya. Di Amerika ibadah pakai gamelan, kenapa tidak gitu? Ya lucu adalah ngakunya pengikut Yesus tapi tidak mengikuti Yesus. Pengikut kan mengikuti yang diikuti. Kok malah pengikut tidak mengikuti yang diikuti? Itu baru lucu guys. Nah kalau perkara misal di Amerika pakai gamelan itu nggak lucu. Di Indonesia pakai alat band kan nggak lucu. Kan tadi gini, di Amerika pakai alat band nih, di Indonesia pakai gamelan. Faktanya di Indonesia juga ada yang pakai alat band kan, sama dengan di Amerika. Apa lucunya coba? Begitu dibalik, kalau di Amerika pakai gamelan apa lucunya? Bahkan orang luar negeri pun itu banyak yang belajar alat musik Indonesia. Mereka belajar tentang angklung, tentang gamelan gitu. Bahkan mereka bawa itu ke luar negeri. Itu ada yang lucu nggak? Nggak lucu. Orang malah bilang keren, bule pakai main gamelan ya. Itu keren malah guys, nggak lucu. Berarti si bule menghargai alat musik ada istilah Indonesia gitu. Di mana tak lucunya gitu? Yang lucu adalah orang yang ngakunya pengikut tapi tidak mengikuti orang yang diikuti. Itu baru lucu guys. Kita beribadah kepada Allah gitu. Tapi Yesus beribadahnya mengikuti apa yang sebenarnya ada pada waktu itu dalam budayanya, yaitu Yahudi gitu. Tetapi pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran Yesus. Makanya Yesus kan mengikuti Yahudi gitu. Tapi kenapa kalian tidak mengikuti Yahudi? Itu faktanya. Yesus mencontohkan ikuti Yahudi. Makanya Yesus pernah mengatakan ya, ikutilah ajaran orang-orang Yahudi dan ahli Farisi, tapi jangan ikuti perbuatannya. Nah, berarti Yesus mengakui bahwa orang Yahudi masih mengajarkan yang benar, tapi perbuatannya salah gitu. Nah, berarti ikuti ajaran Yahudi. Makanya Yesus, kenapa Yesus itu mengikuti ajaran Yahudi?
Yesus ibadah hari Sabtu. Yesus ibadah tidak pernah nyanyi kayak Yahudi gitu kan. Yesus tidak makan babi seperti Yahudi kan, berarti mengikuti ajaran Yahudi, tapi mereka malah mengikuti ajarannya Paulus, guys. Itu loh. Yesus juga sunat kan. Jadi intinya adalah ikuti Yesus seperti Yesus mengikuti ajaran Yahudi, tapi Yesus tidak mengikuti perbuatannya loh, guys. Karena perbuatan orang Yahudi itu sudah menyimpang dari ajarannya gitu kan. Itulah yang diikuti oleh orang-orang Kristen. Dia mengatakan bahwa bukan yang masuk dalam mulutmu, bukan makan babi itu yang najis, tapi mulut kotor yang suka mengatakan orang lain kafir, maki-maki orang, itu yang namanya. Nih, alatnya ngomong gini ya. Bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskanmu. Menajiskan ya. Menajiskan beda dengan najis loh, guys. Beda. Menajiskan beda dengan najis ya. Ini perlu dipahami. Yesus mengatakan bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskanmu, melainkan yang keluar dari mulutmu. Dan ini pun salah itu saya lupa nih kata-kata Yesus apa tidak gitu. Tapi kalau termin najis itu beda dengan menajiskan. Najis kotor, menajiskan mengotori. Beda ya. Kotor dengan mengotori beda. Kotor adalah kata sifat. Ya, mengotori kata kerja. Nah, najis, apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang kotor. Ya, apa itu? Ya, najis kayak babi, anjing, apalagi sesuatu yang kotor. Nah, menajiskan berarti mengotori. Ya, jadi yang mengotori itu adalah ucapan kita, perbuatan kita itu mengotori. Jadi yang mengotori, jadi kalau ketika kamu menajiskan, jadi bukan sesuatu yang masuk mulut yang menajiskan, alias mengotori, ya. Jadi kalau Anda makan babi, Anda tidak mengotori diri Anda gitu. Ya. Jadi karena babi itu adalah kotor, ya. Jadi babi itu walaupun tidak dimakan, dipegang aja sudah mengotor, namanya bukan mengotor ya, udah kita bersentuhan dengan yang kotor gitu, tapi tidak mengotori gitu, paham nggak maksud saya itu? Suatu benda itu memang sudah kotor, tapi maksud di sini adalah menajiskan itu adalah mengotori perbuatan kita, mengotori ucapan kita. Jadi kalau kita makan apapun itu ya, makan yang najis sekalipun, Anda makan babi misalnya, itu tidak menajiskan atau tidak mengotori. Kenapa? Karena memang tidak ada hubungan sama itu. Jadi maksudnya mengotori itu adalah mengotori. Jadi kenapa keluar dari mulut itu yang mengotori? Maksudnya adalah menajiskan ucapan Anda. Ucapan Anda tuh jadi najis gitu, guys. Paham ya? Ucapan, perbuatan tuh jadi najis, jadi kotor. Ya. Anda mengotori ucapan dan perbuatan Anda melalui apa? Melalui ucapan, melalui perbuatan gitu. Nah, kalau benda-benda ini asalnya adalah benda-benda yang najis gitu. Jadi meski dia itu tidak dimakan, tidak diminum, itu tetap kotor, tetap najis gitu, guys. Gitu. Jadi maksudnya termin adalah bukan sesuatu yang masuk ke mulutmu yang mengotor, yang menajiskan alias mengotori, ya, melainkan yang keluar dari mulutmu. Kenapa keluar dari mulutmu itu mengotori, menajiskan? Karena harus dijaga ucapan supaya tidak kotor gitu, guys. Tidak membuat diri kita menjadi mengotori ucapan kita gitu, mengotori iman kita gitu loh, guys. Jadi paham bedanya ya. Ya. Makanya tetap kenapa dikatakan babi haram? Karena ayatnya ada di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu banyak itu, guys, tentang babi. Makanan menjijikkan di kuali dan segala macamnya itu babi kan, dan beberapa binatang lainnya. Nah, Yesus berkata ya, sesungguhnya sebelum lenyapnya lagi dan bumi, tidak akan hilang satu titik pun, satu iot pun dari Perjanjian Lama dan kitab para hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebelum lenyapnya lagi dan bumi, guys, alias kiamat. Jadi selama belum kiamat itu akan tetap berlaku. Satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya Yesus mengikuti ajaran Taurat. Yesus, ya kan, ibadah Sabtu, tidak makan babi, Yesus sunat, itu Yesus ikuti ajaran Taurat karena belum lenyap lagi dan bumi, gitu, guys.
Nah, sebelum semuanya terjadi, apa itu sebelum semua terjadi? Kembali lagi ke konteks tadi, yaitu selama belum lenyapnya langit dan bumi, guys. Jadi Yesus mencontohkan kenapa Anda tidak ikuti gitu. Itulah poinnya. Haram, jadi bukan makanan seperti daging babi. Yesus juga mengatakan bukan hanya hari Senin, bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari Sabtu untuk beribadah, tetapi Yesus mengatakan beribadah itu oleh karena roh, dalam roh dan kebenaran. Jadi Nah, tidak konteks ibadah dimaksud Yesus itu adalah ibadah berbuat baik sama orang, bukan ibadah di sinagognya, guys. Yesus ibadah ke sinagog ya, bukan ke gereja. Jadi gini, maksud Yesus itu gini. Kan waktu itu Yesus dikomplain ya. Yesus kan waktu itu dia di hari apa, di hari apa ya, di hari Sabat. Yesus kan jadi Sabat itu kan dilarang untuk apa ya, dari Sabat itu kan dilarang untuk ya melakukan aktivitas lah gitu, jadi Sabat gitu. Tapi Yesus melakukan itu, dia menyembuhkan orang sakit, dia apalagi ya ibaratnya melakukan hal-hal kebaikan lah gitu kan. Nah, apa namanya, hari Sabat itu kan hari istirahat harusnya, arti di mana tidak boleh melakukan aktivitas gitu kan. Ya hari ya gitu ibaratnya gitu kan. Jadi orang-orang ini protes itu, kenapa kamu melakukan ini, itu kan nggak boleh. Yesus katakan ya, makanya Yesus katakan ini mereka ini perbuatan sedang menyimpang di ajarannya. Jadi berbuat ibadah di sini adalah artian berbuat baik itu boleh kapan saja. Ibadahnya tetap hari Sabtu, guys, Sabat gitu, ya kan. Makanya Yesus tuh mengajar dan ibadah tuh hari Sabtu, hari Sabat di sinagog. Berbuat baiknya kapan saja. Jadi ibadah, dan makanya ibadah tuh luas. Ada ibadah kepada Tuhan, ya kan? Ada ibadah kepada Tuhan yang betul-betul interaksi kita dengan Tuhan, ya, kayak memuji. Kalau dalam Islam tuh kayak zikir, sholat, interaksi sama Tuhan langsung. Di Kristen tuh kayak nyanyi itu. Tapi ada ibadah yang dipintakan Tuhan, ya, yang dilakukan kepada manusia. Contohnya ibadah kayak berbuat baik sama orang, bantu orang, itu ibadah juga, gitu guys. Nah, ibadah yang membantu orang itu kapan saja. Tapi khusus ibadah sama Tuhan, ya, itu yang contohkan Yesus itu hari Sabtu, gitu. Itu yang harus dipahami ya. Ibadah itu luas. Jadi masa Anda membantu orang itu bukan ibadah, itu ibadah juga loh. Gitu loh logikanya. terbatas hari dan waktu gitu loh. Jadi nggak cuma hari Minggu, hari Sabtu pun beribadah, itu ya beribadah kepada Allah gitu loh. Ya, tapi faktanya kenapa dipilih hari Minggu gitu? Masalah di situ. Kenapa dipilih hari Minggu? Toh tiap hari bisa ibadah. Kenapa umat Kristen tidak tiap hari ke gereja? Kenapa hari Minggu? Gitu. Jadi ketika Yesus menentukan hari Sabtu, dia mengikuti ajaran orang Yahudi hari Sabtu, Kristen mengubahnya hari Minggu. Tapi klaimnya Louis katanya ibadah bisa kapan saja. Lalu kenapa hari Minggu, itu pertanyaannya. Nah, jadi maksudnya Yesus itu mengatakan ibadah itu bisa kapan aja. Ibadah dalam artian berbuat baik sama orang gitu. Ibadah-ibadah lain yang tidak interaksi dengan Tuhan langsung, guys, gitu. Kayak memuji dan sebagainya yang ke tempat ibadahnya gitu, guys. Loh, dalam Kristen itu bukan berarti dilarang sunat. Anda mainnya kurang jauh. Di dalam Kristen tuh diizinkan sunat, tapi juga diizinkan nggak sunat. Jadi gini loh guys ya, ini aneh sekali karena di perjanjian lama itu dikatakan bahwa perjanjian sunat adalah perjanjian yang kekal antara Ibrahim dan keturunannya. Perjanjian yang kekal. Bahkan bukan cuma itu, dulu orang di rumahnya itu disunat. Bahkan Yesus sunat gitu guys. Itu perjanjian kekal. Judulnya aja perjanjian kekal. Kekal itu selama-lamanya hingga kiamat tentunya gitu kan. Nah, perjanjian kekal, coba. Janji. Masa janji tidak ditunaikan? Masa janji boleh milih gitu kan? Aku berjanji ya, ini kekal perjanjianku dengan kamu, bahwa aku dan keturunanku akan sunat gitu. Dan orang-orang di rumahku. Itu perjanjian. Masa perjanjian bisa milih? Kamu kok nak sunat? Kamu kan ada janji. Kan janji itu boleh, lalu dia ngeles tuh, kan janji itu boleh ikuti apa tidak, nggak bisa gitu, janji itu harus ditepati. Janji sunat ya sunat gitu, masa Anda janji sunat boleh milih gitu kan. Makanya Yesus nggak milih, dia sunat karena janji Ibrahim tadi, perjanjian kekal gitu guys. Nah, itu aja lu bisa ngerti tentang janji harus ditepati gitu.
Nah, jadi apa ya? Ketika itu dikatakan perjanjian kekal, Paulus malah mengubah menjadi nggak penting sunat. Yang penting adalah sunat hati. Termin sunat itu artinya kalau Anda baca apa kamus, sunat artinya memotong daging kulup. Maaf ya, daging kulup itu daging kelamin itu guys, daging kulup yang kotor di kelamin itu ada daging kotor namanya daging kulup. Nah, itu diakui oleh dunia kedokteran. Itu daging harus dibuang, kalau tidak akan menimbulkan penyakit karena itu di situ sarang kuman gitu kan. Nah, maka harus dibuang. Dia dibuang lah ibaratnya, itu namanya sunat. Jadi dunia medis sudah mengatakan itu baik. Nah, itu perjanjian kekal, maka Yesus lakukan. Lalu diubah menjadi sunat itu adalah sunat hati gitu katanya kan, bukan sunat fisik. Gak penting sunat fisik kata dia kan. Loh, kalau nggak penting ya, masa sih menjaga kesehatan nggak penting? Gitu loh. Karena manusia itu ya penting menjaga kesehatan. Jangan hanya sunat. Karena sunat itu adalah mencegah dari penyakit. Bahkan kalau orang cerdas, mereka akan mengatakan menjaga kesehatan itu penting. Menjaga kesehatan itu apa saja? Sunat, olahraga, minum susu, apalagi tidak merokok, itu semua penting. Orang cerdas akan menjaga kesehatannya. Penting, kesehatan itu penting gitu. Dengan sehat kita, coba deh Anda sakit, orang sakit akan merasakan pentingnya sehat. Nah, sehat itu harus dijaga kesehatan. Jadi sehat itu bukan suatu yang timbul dengan sendirinya. Kita harus ikhtiar guys untuk sehat. Ngakunya mau sehat tapi merokok juga. Ngaku mau sehat tapi tidak mau olahraga. Ngaku mau sehat tapi begadang juga. Ngaku mau sehat tapi tidak jaga makanan. Orang cerdas akan menjaga kesehatan karena dengan kesehatan dia bisa beribadah lebih baik. Dia bisa bantu orang, dia bisa melakukan aktivitas guys. Itu dengan kesehatan gitu. Ingat, mens sana in corpore sano. Di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bahkan orang waras itu perlu tubuh yang sehat. Orang waras ya. Karena di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu penting guys gitu. Makanya dari segi kedokteran, dari segi logika itu dalil perkataan Paulus yang mengatakan sunat itu nggak penting, sunat fisik, yang penting sunat hati gitu. Sedangkan mens sana in corpore sano, di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tubuh yang kuat dapat jiwa sehat. Maksudnya gini, bagaimana bisa Anda dengan tubuh yang sakit Anda bisa sehat jiwa Anda? Kenapa? Karena kalau tubuh udah sakit, itu kita sudah tidak normal lagi pikiran kita. Kenapa? Karena kita nanti menyalahkan Tuhan lah. Karena lebih berat loh guys orang sehat daripada orang nggak sehat. Orang nggak sehat tuh bisa nanti dia mengeluh, aduh Tuhan nggak adil ya, Tuhan nggak baik ya saya buat sehat gitu. Nah, kalau dia bersabar, alhamdulillah gitu kan. Tapi kan rata-rata orang itu kan normalnya itu akan mengeluh gitu guys. Orang sakit itu akan mengeluh, makanya jaga kesehatan gitu. Intinya adalah kenapa Yesus sunat? Pertama dia mengikuti ajaran orang Yahudi, ya. Tapi dia tidak mengikuti perbuatannya. Tapi dalam hal sunat itu udah benar. Jadi ada beberapa hal orang Yahudi lakukan tuh sesuai dengan ajarannya, kayak sunat itu sesuai gitu. Tapi ada yang tidak gitu kan. Kayak perbuatannya tidak mengikuti Yesus. Orang Yahudi kan tidak mengikuti Yesus karena mereka menolak Yesus gitu. Nah, tapi lucunya, itu masih penting ya. Anda tolak Yesus lalu Anda tidak mengikuti Yesus, itu masih logis. Nah, ini Anda karena ngakunya mengikuti Yesus tapi Anda tidak mengikuti Yesus. Nah, ini yang lucu sebenarnya. Karena sunat bukan menyelamatkan, yang menyelamatkan hanya Yesus Kristus. Sunat tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan Yesus gitu, ya kan? Jadi gini guys ya, penting antara perbuatan dengan keselamatan gitu. Kalau sunat tidak menyelamatkan, mari kita luaskan lagi. Apa saja yang di ini? Berarti sunat tidak menyelamatkan. Berarti perbuatan-perbuatan itu tidak menyelamatkan. Kayak ke gereja itu nggak menyelamatkan, ibadah pakai janji nggak menyelamatkan gitu kan? Dia yang menyelamatkan Yesus. Berarti ngapain Anda melakukan itu semua? Ngapain Anda ke gereja hari Minggu? Ngapain Anda surat kan masuk kan? Ngapain Anda berbaik? Kan itu tidak menyelamatkan gitu. Nah, bukan itu logikanya. Yesus saja itu mengajarkan untuk melakukan banyak ini. Coba Anda bayangkan ya. Yesus mengajarkan jangan berzina.
ya. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Nah, kenapa, untuk apa Yesus ajarkan itu? Untuk selamat, guys, gitu. Kalau memang yang menyelamatkan itu adalah Yesus itu, ya, Yesus dalam termin tidak mengikutinya, ya, tapi cuman Yesus sudah gitu, percaya Yesus saja gitu kan, tapi tidak mengikuti perbuatannya. Ngapain Yesus contohkan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bisa, ngapain kalau bukan itu yang menyelamatkan? Nah, berarti yang menyelamatkan itu adalah jangan berzina. Seperti kata Yesus, jangan mencuri, jangan membunuh, itu yang menyelamatkan. Sunat. Kalau mau selamat itu Yesus, ucapannya, perbuatannya gitu, bukan hanya percaya saja gitu loh. Selamat itu satu paket, percaya sama orangnya, ikuti perbuatan dan ucapannya, itu baru selamat gitu. Maka Yesus katakan ya, sungguhnya kalau kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Yahudi dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam surga. Jadi kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, berarti hidup dari keagamaan orang-orang Yahudi dan Farisi itu sudah benar. Hidup keagamaannya sudah benar, guys. Nah, makanya dikatakan kalau hidup keagamaan tidak lebih benar, berarti kalau tidak lebih benar berarti mereka sudah benar gitu loh. Nah, kamu tidak akan masuk surga, kata Yesus. Berarti kamu masuk surga harus lebih benar dari orang-orang Yahudi dan Farisi, hidup keagamaannya yang sudah benar gitu. Paham ya logika berpikirnya? Ya. Ini mereka ini sudah benar, kalian harus lebih benar lagi, kita harus lebih benar lagi gitu. Nah, ingat yang lebih benar tuh, yang benar tuh apanya? Hidup keagamannya. Jadi orang-orang Yahudi itu hidup keagamannya sudah benar, hidup keagamannya, tuh. Tapi perbuatannya tidak benar gitu. Hidup keagamaan tuh kayak mereka sunat, mereka tidak makan babi, itu hidup keagamaan, hidup yang mengikuti agamanya gitu. Ritual agamanya itu sudah benar gitu. Tapi perbuatannya itu nggak benar, guys, gitu loh. Jadi agama itu kan ajaran. Jadi ajarnya sudah benar gitu, tapi perbuatannya tidak. Kenapa Yesus sunat? Ya karena dia orang Yahudi, dia harus bersunat. Tapi orang Kristen juga bersunat, saya juga bersunat. Kenapa? Yesus bersunat karena dia orang Yahudi gitu. Guys, ya. Perjanjian kekal antara Ibrahim dan keturunannya. Ya, orang di rumahnya juga sunat gitu. Yesus secara nasab bukan orang Yahudi. Kenapa? Yesus nggak punya ayah. Nasab kan diambil dari ayah itu. Ayah saya orang Sumatera Barat, ya. Meskipun kaki saya ada orang Jawa, tapi kan saya kan nasabnya, ibu saya kan orang Sumatera Barat. Anggaplah ibu saya bukan orang Sumatera Barat, tapi tetap nasab saya tuh dari bapak, guys. Yesus nggak punya bapak, jadi nasabnya, jadi nggak bisa dikatakan Yesus tuh orang Israel sebenarnya, karena dia nggak punya nasab. Ya, dia nggak punya ayah gitu. Sama kayak Nabi Adam nggak punya nasab, dia nggak punya ayah gitu. Hawa juga begitu, gitu. Paham ya? Jadi nasab tuh diambil dari laki-laki, dari bapak gitu. Jadi ini bukan masalah sunat itu bukan untuk orang Israel saja. Kenapa? Itu ada mainkan ya. Kenapa ada pindah sunat? Tuhan tuh pengen sesuatu yang baik bagi kita. Makanya sunat itu kan jaga kesehatan. Nah, berarti jadi kan itu baru ditemukan kemudian, beberapa abad kemudian baru ditemukan kalau sunat itu baik oleh dunia kedokteran. Nah, berarti tepat seperti yang Tuhan perintahkan untuk melakukan sesuatu yang baik, yang Tuhan contohkan. Ini baik bagimu, sunat gitu. Jadi masa cuma untuk orang Yahudi saja gitu kan? Ini kan baik bagi semua orang, makanya semua orang dunia itu yang mengerti kesehatan akan sunat gitu, guys. Karena pikiran saya ya kalau nggak sunat ya mungkin nanti kurang bersih begitu kan. Itu hanya tujuannya kesehatan begitu. Jadi kalau ditanya Yesus itu ikut apa yang dilakukan orang Kristen nggak? Nah itu pertanyaan kebalik. Orang Kristen harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Bukan hanya Yesus ajarkan, tapi Yesus lakukan, contoh. Jadi ajaran itu diaplikasikan oleh contoh perbuatan. Ketika yang berzina, Yesus nggak berzina. Jangan mencuri, Yesus nggak mencuri. Gitu. Yesus ikutilah orang-orang ajaran dari orang Taurat dan orang Farisi. Ikuti ajarannya. Yesus perintahkan untuk ikuti ajaran orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, gitu, guys. Gitu loh. Makanya Yesus praktekkan, dia nggak makan babi, dia sunat gitu kan.
di ibadahnya Sabtu gitu. Bukan terletak pada tradisi tata cara, tapi terletak pada ajaran yang benar, yaitu keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Iya, dalam Kristus keselamatan tuh dengan mengikuti perbuatan dan ucapannya gitu. Percaya tapi tidak mengikuti. Jadi pengikut itu adalah bukan hanya percaya saja. Coba Anda bayangkan ya. Kami pengikut Nabi Muhammad. Berarti kami tuh bukan hanya percaya dia Nabi, tapi karena sebagai pengikut Nabi Muhammad, kami mengikuti, yaitu mengikuti apa ucapan dan perbuatannya. Kalau Anda belum mengikuti ucapan dan perbuatan, hanya percaya saja, Anda bisa dikatakan mengikut. Anda cuma bisa dikatakan sebagai mungkin fans, ya. Misal gini, saya suka misalnya kepada Jenderal Sudirman misalnya, ya kan? Jenderal Sudirman. Tapi saya bukan pengikutnya. Kenapa? Saya hanya fans Jenderal Sudirman. Tapi saya bukan pengikutnya. Dalam artian saya menyukai Jenderal Sudirman, tapi saya tidak mengikuti perbuatannya dengan masuk militer, jadi tentara, enggak guys. Nah, khusus Nabi Muhammad, saya adalah fans sekaligus pengikutnya. Buktinya apa? Apa yang Nabi Muhammad ajarkan, perintahkan, lakukan, itu saya ikuti. Itu pengikut itu begitu guys. Bukan hanya jadi mereka ini nggak ngerti antara pengikut dengan fans gitu. Mereka fans Yesus berarti, bukan pengikut Yesus gitu. Paham ya? Ini mereka ini hanya sekedar fans, ya, bukan pengikut Yesus sebenarnya. Mereka fans Yesus, tapi pengikut Paulus. Dan ini Anda nggak akan ngerti. Walaupun saya jelaskan, Anda nggak mau ngerti. Caranya ya baca Alkitab, Pak. Kalau mau ngerti baik-baik. Justru karena baca Alkitab itu kita ngerti. Yesus melakukan apa saja, Yesus mengajarkan apa saja. Kita justru Luisnya nggak ngerti, dia nggak baca Alkitabnya kah? Yesus mengatakan ikutilah ajaran orang-orang Farisi, tapi jangan ikuti perbuatannya. Apa ajaran orang Farisi? Sunat, jangan makan babi, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Itu diikuti semuanya. Apa perintah dan apa larangan gitu. Makanya ada namanya 10 Commandments, 10 perintah. Ya. Sembahlah Tuhan Allah gitu kan. Jangan mencuri, jangan berzina gitu, guys. Itu poinnya di situ. Pengikut tuh, jadi kelas orang Kristen tuh hanya sekelas fans, belum sampai pada tahap pengikut. Karena mereka mengikuti Paulus kan. Jangan cuman dengar apa yang dikatakan ustadz tentang Kristen, yang jelas-jelas mereka nggak ngerti apa-apa. Justru para ustadz tuh ngomong tentang Kristen tuh setelah membedah, mengkaji kitab sucinya. Justru tahu banget gitu. Ini ustadz ini ngomong tuh pakai dalil ya. Orang tahu akan ngomong pakai dalil gitu. Dalilnya ini sampaikan. Itu orang paham. Orang nggak paham tuh adalah orang yang ngerti dalil gitu. Dalilnya jelas kan, apa-apa yang Yesus lakukan, ucapkan. Justru karena tahu dalil itu maka disampaikan oleh para ustadz ini. Apalagi ustadz yang dari bidang mengkaji bidang kristologi, mengkaji Alkitab gitu. Apalagi para mualaf yang sebelum mualaf itu mereka sudah mengkaji dulu kitabnya. Setelah mereka menemukan, oh ternyata Kristen ini hanya sekelas fans, belum pada tahap pengikut. Mereka malah mengikuti Paulus. Yesus sunat, ya, mereka malah mengikuti Paulus. Gak penting sunat gitu kan? Yesusnya sunat gitu. Tapi mereka malah mengikuti kata-kata Paulus. Bisa sama yang mengatakan gini, bilang aja kepada Yesus gitu kan. Gak penting itu sunat, wahai Yesus gitu. Gak penting. Tapi faktanya Yesus sunat. Mau anda katakan gak penting? Jadi kenapa Yesus itu sunat kalau gak penting? Penting gitu guys. Padahal bahkan dia sunat pada hari ke-8 lagi malah kan, saking pentingnya gitu. Dia memerintahkan untuk ikuti ajaran orang ahli Taurat dan orang Farisi. Mengikuti, contohnya sunat, maka dia sunat pada hari ke-8 guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah orang Kristen itu adalah masih sekelas fans, belum pada tahap pengikut. Jadi pengikut yang sejati adalah mengikuti ucapan dan perbuatan, diikuti. Kayak kami pengikut Nabi Muhammad, kami mengikuti ajarannya, ucapannya dan perbuatannya kami ikuti. Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Nabi Muhammad zakat, kami zakat. Nabi Muhammad puasa, kami puasa. Tapi mereka tidak. Yesus sunat, mereka nggak sunat. Atau bebas gitu. Yesus itu ibadah hari Sabtu, mereka ibadah hari Minggu. Yesus itu ibadah dengan sujud, ya, maju selangkah.
sujud berdoa, mereka tidak seperti itu. Mereka malah nyanyi gitu dan lain sebagainya. Yesus jangan berzina. Berzina ini aduh. Ya sudah guys, ini bunyi alarm pula ya, udah jam 7 pagi ya. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.